Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Arifitama dari Universitas Teknologi, dosen dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Hari ini saya akan coba untuk membawakan materi online ya, karena berhubungan dengan dampak corona ya. Jadi kita kuliahnya adalah online ya. Saya sudah membuat slide ya. Jadi slide ini bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun umum yang memang membutuhkan materi tentang rekayasa perangkat lunak. Khususnya topiknya adalah data flow diagram ya. Jadi silakan dinikmati slide-nya sama penjelasan dari saya ya. Kalau misalnya masih mau nanti ada pertanyaan-pertanyaan nanti di sesi belakangan atau di komen bisa dilaksanakan. Oke, silakan menikmati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang data flow diagram. Sebenarnya teman-teman udah dapat ini di PTI sama saya. Kita ngulang sedikit aja. Oke. Nah, sebenarnya data flow diagram ini digunakan untuk apa sih? Sebenarnya data flow diagram ini digunakan untuk merepresentasikan data atau sistem secara keseluruhan, sistem dari sebuah aplikasi atau sistem informasi ya. Jadi ibaratnya kalau sama user yang nggak ngerti program ya, jadi ibaratnya dengan melihat diagram-diagram yang melambangkan sistem itu sendiri, seharusnya si user juga bisa paham ya. So yes, topik hari ini kita akan bahas tentang pengertian DFD itu sendiri, elemen DFD, konteks diagram itu seperti apa, di level 0 sampai 2 itu seperti apa, sama case study-nya. Oke? Masuk ya? Oke, jadi menurut definisinya DFD itu adalah sebuah proses atau sebuah model proses yang dimana dia merepresentasikan suatu bisnis beroperasi. Ya, jadi berarti bagaimana sebuah sistem itu berjalan dalam sebuah organisasi. Ya, mulai dari masuknya dari sistem itu berproses, habis itu menghasilkan sebuah output. Ya, kayak misalnya kalau teman-teman mendaftar sebuah perguruan tinggi gitu ya, pertama kali kalian harus isi formnya dulu, habis ngisi form, habis itu dapat ngisi bayar dulu, habis dari bayar input data gitu ya, baru nanti teman-teman baru bisa dinyatakan diterima atau tidak gitu ya. Jadi hal-hal itu, jadi ibaratnya DFD ini adalah sebuah data flow diagram ya. Jadi arus dari sistem itu akan tergambarkan dari menggunakan DFD ya. Ya, yang kedua adalah kita lihat dari logicalnya, bahwa DFD ini semuanya seluruhnya adalah logical not physical ya, jatuhnya berupa diagram sehingga tidak terlihat secara fisik. Oke, nah di DFD itu ada beberapa elemen yang terkait, yaitu ada proses, ada data flow. Yang dimaksud dalam proses ini adalah sebuah aktivitas apa yang bisa dilakukan di DFD ini. Ya, kalau untuk data flow itu adalah arusnya. Ya, makanya kadang DFD ini bisa disebut sebagai diagram alur. Ya, karena memang ada arusnya. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya adalah di dalam elemen data DFD ini ya, terdapat juga yang namanya data store. Data store itu adalah bagian untuk penyimpanan storage atau penyimpanan data-data yang kita akan gunakan sebagai database ya. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan database-nya ya. Nanti kalau teman-teman di sini belajar di basis data harusnya paham juga yang disebut dengan data store ya. Nah, yang berikutnya adalah external entity. External entity ini bisa berupa orang, bisa berupa organisasi, bisa berupa sistem. Contoh, katakanlah kalau saya tanya entitas apa yang terkait dengan perpustakaan di universitas. Oke, contohnya berarti yang terlibat itu adalah mahasiswa, ada kepala perpustakaan, ada staf perpustakaan. Jadi ibaratnya orang-orang inilah yang akan berkaitan dengan sistemnya, gitu ya, yang berinteraksi, yang melaksanakan kegiatannya di situ. Nah, itu disebut dengan eksternal. Oke. Nah, ini nama-namanya tadi saya sudah jelaskan. Ada dua diagram yang saat ini sering dipakai ya kebanyakan, yaitu diagram yang Jean and Sarson symbol sama yang DeMarco Jordan symbol. Sebenarnya ini adalah tergantung
kebiasaannya kita mau pakai yang mana, sama aja sih. Tapi harus konsisten. Ketika kita pakai Jane insertion symbol, ya udah itu aja. Tapi kalau kita pakai yang DeMarco, ya udah seutuhnya kita pakai DeMarco. Ya, simbol proses seperti yang teman-teman bisa lihat itu bentuknya oval. Kalau saya sih biasanya kebanyakan pakai yang simbolnya DeMarco karena itu very simple and semua orang juga pasti paham. Ya, simbolnya oval. Data flow itu menandakan arus, ya, dari satu entitas ke entitas yang lain, atau aktivitas lain ke aktivitas lain, atau ke data store lain, gitu ya. Nah, itu proses, ya. Nah, yang berikutnya adalah simbol data store. Data store teman-teman bisa lihat biasanya diwakili dengan nama table-nya, ya, sama table apakah itu. Kayak misalnya di sini ada D1 dengan table nama, gitu, ya. Atau data 1. Oke, yang berikutnya adalah external entity, bentuknya adalah persegi panjang, ya itu bisa apa saja, nama tadi yang disebut bisa nama, organisasi, dan lain-lain. Ya. Oke, di dalam DFD ada simbol-simbol utama yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ini saya skip aja ya, tadi udah disebutkan. Nah ini simbol dari entity seperti yang teman-teman bisa lihat, simbolnya seperti kotak, ya, student. Data flow seperti yang arus dan prosesnya. Tadi udah dijelaskan juga ya bentuknya seperti itu. Ini saya jelaskan lagi, external entities represent people or organization outside the system being studied. Ya, artinya adalah ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa entitas itu berhubungan dengan orang atau organisasi. Ya, bentuknya seperti contohnya di sini adalah customer. Ya. Oke, external entities bisa orang, bisa customer, atau bisa student. Ya. Lalu bisa bank, bisa supplier, dan lain-lain. Jadi ibaratnya dia merepresentasikan satu bagian dari sistem. Oke, proses ini seperti ini. Ya, jadi si proses ini dia menggambarkan dari keseluruhan dari sistem itu sendiri. Whole system, a subsystem, work being alone, and activities. Data store tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi setiap data itu tersimpan dengan unique referencesnya. Kayak misalnya D1, D2, D3, katakanlah D1 itu adalah customer master ya. Jadi ini hubungannya sama database ya, sama data store juga. Ya, data flow arus ya. Saya rasa ini mudah ya. Saya akan lebih banyak skip di sini ya karena sebenarnya teman-teman udah dapat ya di PTI sama saya. Oke. Nah di dalam DFD ini ada level-levelnya. Jadi level yang paling pertama itu yang disebut sebagai konteks diagram. Yaitu di mana ini level paling awal atau level paling umum. Ya, dia menggambarkan secara dari entitas siapa saja yang terlibat di dalam sistemnya, tapi baru secara umum. Ya, level 0 ini lebih dalam lagi, lebih mendetailkan setelah yang level 0 dan yang level 1 lebih detail lagi. Oke, kalau untuk contohnya mungkin saya bisa kasih example-nya aja ya. Ini contohnya pertama kali kita harus melist aktivitas apa saja yang harus kita buat untuk di DFD-nya. Ya, contohnya kita ingin, ini saya cuma ngambil satu sampel aja, di sini adalah stand lemon ya, stand lemonade ya, bagaimana kita buat DFD-nya. Yang pertama adalah kita melist aktivitas apa saja yang bisa berlaku di dalam stand lemonade ini ya. Habis itu kita buatkan DFD-nya, DFD 0-nya sama DFD level 1-nya ya. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kita harus meng-create aktivitas-aktivitas apa saja yang kemungkinan bisa dilakukan dalam sistem. Pertama adalah ada customer order, customer bisa membeli produk, lalu customer bisa mendapatkan produk, yang staffnya itu bisa mengkolek pembayaran, lalu si staffnya itu bisa memberikan barang, dan si staffnya itu bisa meminta untuk supply produk gitu ya, storage ya seperti itu. Ini kira-kira
kegiatan apa saja dalam jual beli lemonade yang bisa dilakukan. Ya, jadi ketika kita mau menentukan entitas apa saja yang terkaitnya, ini kita harus melihat aktivitasnya apa aja. Oke, nah setelah itu apalagi yang kurang bisa menambahkan? Oh, dalam hal itu nanti kita bisa mendetailkan bahwa ketika misalnya produk itu habis, berarti kita harus mengorder barang mentahnya dari tempat lain, berarti order raw material. Lalu bisa nggak cuma order aja, berarti kita harus membayar raw materialnya. Lalu kita juga harus membayar juga orang yang mengerjakan materialnya itu, ya. Jadi list aktivitasnya kita secara detail gambarkan. Setelah itu kita bagi-bagi menjadi berbagai bagian, ya. Nah, habis itu kita baru masukkan ke DFD konteksnya. Coba kalian perhatikan bahwa di DFD konteks levelnya ini adalah dimulai dari sistem 00 yang ada di sini, 00 lemonade system, masih sangat umum sekali, ya. Yang terlibat sini customer, vendor, dan employee. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah ini adalah bagian yang tadi kita udah coba buatkan. Aktivitas ini bisa apa aja? Misalnya customer bisa mengorder, lihat harusnya, ya. Lalu customer bisa mendapatkan produk, ya. Customer bisa membayar ke dalam sistemnya, ya. Nah, si lemonade system ini bisa mendapatkan payment, ya. Lalu dia bisa men-purchase order, ya. Lalu si lemonade system ini bisa membuat sales forecasting ke employee. Dari employee itu dia akan membuat production schedule-nya. Lalu lemonade system bisa membayar employee, dan employee bisa memberikan waktu dia bekerja. Nah, perhatikan bahwa yang di level 0 DFD-nya ini adalah lebih detail. Dia mengambil dari si sistemnya. Jadi apa saja kegiatan yang bisa ada dalam sistem tersebut. Oke, kita breakdown lagi, ya. Yang tadinya dari level di konteks, berarti kurang lebih ini ada, kalau di sini ya, di sistemnya ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu sale, production, procurement, sama payroll, ya. Coba kalian perhatikan entitasnya tidak nambah atau berkurang. Customer, employee, vendor. Cuman lebih didetailkan, disesuaikan dengan aktivitas yang ada di dalam prosesnya. Oke? Oke, nah level 1 apa? Level 1 ini lebih detailnya lagi. Kalau yang ini level 1-nya berdasarkan untuk, coba saya lihat, record order, ya. Ini untuk, coba saya lihat, ini yang 1.1, berarti yang sale, ya. 1.0 berarti ini dalamnya ada 1.1, gitu. 1.2, 1.3, ya. Ini udah berhubungan dengan, yang paling rendah itu adalah, yang paling ke bawah itu adalah sudah berhubungan dengan storage-nya. Nah, ya kan? Sama ini juga, ya. Ini yang 2.1 berarti dia berhubungan dengan yang production. Seterusnya, dan seterusnya. Nah, di mana hal itu kita bisa melaksanakan proses dekomposisi, ya. Jadi semua hal itu nanti kalau bisa di background lebih utuh lagi dari yang awal, bentuknya seperti ini, nyambung semuanya. Ya, coba ya. Dari semua yang saya buat ini, yang kita buat dari awal ini, ya ujung-ujungnya nyambungnya ke sini. Gitu. Ya, itu kurang lebihnya. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini aja, ya. Kalau untuk proses DFD-nya, ya. Nanti nyambung untuk materi ini saya udah sempatkan di Classroom sendiri, dan ini ada example-nya. Ini yang akan dijadikan latihan buat kalian sebenarnya, ya. Nanti ini bisa jadiin ranah diskusi, ya, tapi nggak dalam di Classroom ini. Mungkin lebih enaknya nanti di Google Classroom aja, ya. Nanti saya buatkan diskusi di sini dan coba kita berinteraksi. Oke. Nah, ini silakan bisa dilihat, bisa di-download di Classroom-nya di Classroom-nya teman-teman, PowerPoint-nya. Lalu dibaca-baca,